Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi Arifin dengan NPM 22141211064. Hari ini dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang respon pertumbuhan dan produksi ubi kayu Manihot esculente, crunch, hasil kultur jaringan dan stek batang biasa terhadap pemberian pupuk. Ya, pertama latar belakang. Yang pertama yaitu produksi ubi kayu di Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Jadi menurut data Kementan, luas lahan panen di area Pulau Jawa yaitu berkurang atau menurun sebesar 10% dan di area luar Jawa yaitu menurun sebesar 8,55%. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan produksi ubi kayu dapat dilakukan melalui intensifikasi budidaya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bibit hasil kultur jaringan dan pemupukan dengan pupuk organik kotoran kambing. Penggunaan bibit hasil kultur jaringan terbukti efektif menaikkan hasil produktivitas dari tanaman ubi kayu tersebut, menurut Ardian 2010. Dan pemupukan dengan pupuk organik kotoran kambing bisa menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan penggunaan pupuk kimia. Rumusan masalah yang pertama, apakah ubi kayu hasil kultur jaringan in vitro dapat meningkatkan hasil produksi dibandingkan dengan stek biasa? Yang kedua yaitu, adakah pengaruh kombinasi pupuk organik dan non-organik terhadap pertumbuhan dan produksi ubi kayu? Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan respon pertumbuhan dan produktivitas ubi kayu hasil kultur in vitro akibat pemupukan. Yang kedua, mengetahui perbedaan respon pertumbuhan dan produksi ubi kayu stek biasa akibat pemupukan. Kerangka pemikiran yaitu ubi kayu hasil produksi menurun, kemudian penggunaan ubi kayu hasil kultur, bibit hasil perbandingannya yaitu bibit hasil kultur jaringan in vitro dengan stek biasa, pemupukan dengan kombinasi dosis yaitu kontrol NPK 200, NPK 100 plus pupuk kandang 10 ton per hektar, NPK 100 plus pupuk kandang 20 hektar. Respon dan produksi ubi kayu menggunakan kombinasi bibit dan terhadap pemberian pupuk. Kerangka pemikiran. Produksi ubi kayu di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari 19 juta ton pada 2017 menjadi 15,7 juta ton pada 2021. Dengan rata produksi 16 juta ton per tahun, penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan dan produktivitas tanaman akibat berbagai faktor. Yang pertama, faktor perubahan iklim dan penggunaan pestisida yang tidak efektif. Upaya meningkatkan produktivitas, perbaikan bibit, dan menggunakan benih hasil kultur jaringan in vitro terbukti efektif sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Ardian 2010 dan Fitriani dan kawan-kawan 2015. Selain itu, kombinasi penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik seperti pupuk kandang kambing dianjurkan untuk mengatasi dampak buruk penggunaan pupuk kimia berlebihan yang dapat merusak kesuburan tanah dan lingkungan. Serta penggunaan pupuk organik ini atau penggunaan pupuk kotoran kambing dapat mengurangi biaya produksi dari tanaman ubi kayu. Hipotesis yang pertama, adanya respon pertumbuhan dan produksi ubi kayu hasil kultur jaringan in vitro akibat pemupukan. Yang kedua, adanya peningkatan pertumbuhan dan produksi ubi kayu stek batang biasa akibat pemupukan. Metodologi praktikum yang pertama yaitu waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juli 2024. Yang kemudian tempatnya itu penelitian ini dilaksanakan di laboratorium lapangan terpadu atau LTPD. Rancangan penelitiannya menggunakan metode rancangan acak lengkap RAL dengan 2 faktorial, yaitu faktor pertama penggunaan bibit, P1-nya hasil kultur jaringan in vitro, dan P2-nya stek biasa. Faktor kedua yaitu dosis yang dipakai
Yang pertama K0-nya kontrol, K1-nya NPK 200, K2-nya NPK 100 plus pupuk kandang 10 ton per hektar. K3-nya NPK 100 plus pupuk kandang 20 ton per hektar. Pelaksanaan penelitian yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan pada awal pelaksanaan penelitian yaitu dengan membersihkan lahan seperti gulmanya dibersihkan, kemudian dibuat gundukan. Yaitu yang kedua pemilihan bibit. Bibit singkong yang digunakan adalah bibit singkong hasil kultur jaringan in vitro dan stek biasa yang bibitnya itu diperoleh dari petani. Yang kedua yaitu yang ketiga aplikasi perlakuan bibit singkong yang telah diperoleh kemudian ditanam pada lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penanaman bibit singkong dilaksanakan sesuai dengan varietas bibit yang telah ditetapkan sebelum bibit singkong ditanam dan membuat lubang tanam sedalam 10 cm sampai 30 cm. Kemudian mengaplikasikan dosis sesuai perlakuan dan lubang tanam ditutup kembali menggunakan tanah. Yang keempat yaitu pemeliharaan dan pengamatan. Pemeliharaan tanaman terdiri dari penyiraman, penyiangan, penyulaman, dan pembuahan. Yang pertama dan pengendalian hama serta pengendalian hama. Kemudian pengamatannya meliputi pH tanah, kelembapan, tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot ubi dan panjang ubi. Nah, ini dia variabel pengamatannya. Variabel utamanya tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah ubi, bobot ubi. Variabel pendukungnya yaitu pH tanah dan suhu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.